Assalamualaikum, perkenalkan saya Fadli Susilo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, nomor induk mahasiswa 0531545571, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk tugas simulasi pada mata kuliah Praktek Peradilan Perdata, yang berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam sebuah kasus perdata yang berdasarkan contoh kasus pada tugas yang diberikan. Tugas simulasi ini berada di sesi 7. Selama sesi 1 sampai dengan 7, peserta mahasiswa telah membuat berkas-berkas sebagai berikut. 1. Surat kuasa khusus penggugat. 2. Surat gugatan. 3. Surat jawaban gugatan. 4. Surat replik. 5. Surat duplik. 6. Surat pembuktian penggugat. 7. Surat kesimpulan penggugat. Pada kesempatan ini kami akan mensimulasikan dalam agenda sidang replik. Agenda sidang replik. Panitera. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dihadap berdiri. Pre-memori. Panitera. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 23/2025/PN-BGR antara Andi Nirawan selaku penggugat melawan Budi Permana selaku tergugat pada hari Kamis 30 Oktober 2025 akan segera dimulai. Hakim Ketua menanyakan kesiapan pelaksanaan sidang kepada Hakim Anggota 1 dan 2, panitera, dan para kuasa hukum. Hakim Ketua, sidang gugatan perbuatan melawan hukum nomor register perkara 23/2025/PN.BGR antara Andi Nirawan selaku penggugat melawan Budi Permana selaku tergugat pada hari Kamis 30 Oktober 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Ketok palu 3 kali. Hakim Ketua. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya. Kuasa penggugat. Siap, Yang Mulia. Hakim, silakan dibacakan dan menyerahkan salinannya pada majelis hakim dan kuasa tergugat. Kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini, kuasa hukum penggugat akan membacakan replik dari penggugat. Bogor, 30 Oktober 2025. Hal replik terhadap jawaban gugatan perkara perdata nomor 23/PDT-G/2025/PN.BGR. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 23/2025/PN.BGR pada Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dedi Sulaiman SH, M. Hum. 2. M. Mandala Putra SH, masing-masing adalah advokat yang beralamat di kantor Purba and Partners Law Firm, Jalan Karakal, Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2025, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak dan guna kepentingan hukum untuk atas nama Andi Nirawan, umur 45 tahun, pekerjaan wira swasta yang berkedudukan hukum di Jalan Mandor Hasan nomor 25, Kopo, Kecamatan Cisarua, Bogor sebagai penggugat. Sehubungan dengan jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh Budi Permana sebagai tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 23 Oktober 2025, maka dengan ini
Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum dari penggugat hendak menyampaikan replik sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat tanpa kecuali. 2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal. Mengenai pokok perkara 1. Bahwa pada prinsipnya penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 3 adalah benar. Pada tanggal 15 Januari 2023, pihak penggugat dan pihak tergugat bersepakat mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga tanah sebesar 1 miliar rupiah yang tertuang dalam akta nomor 16 Notaris Rukia Kurniasih SH MKN di Bogor. 3. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 4 adalah benar. Berdasarkan perjanjian jual beli dengan akta notaris tersebut disepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. 4. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 5 adalah tidak benar. Pihak penggugat telah melakukan musyawarah dengan tergugat, namun pihak tergugat beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pihak tergugat telah melakukan wanpestrasi ingkar janji terhadap perjanjian jual beli dengan akta nomor 16 Notaris Rukia Kurniasih SH MKN di Bogor. Bahkan sebelum surat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor, pihak penggugat telah melakukan upaya yang patut dengan cara melayangkan surat teguran somasi sebanyak 2 kali, yaitu tertanggal 15 Januari 2024 dan tanggal 15 April 2024. 5. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 6 adalah benar. Hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati sebesar 700 juta rupiah sehingga mengakibatkan kerugian terhadap penggugat. 6. Bahwa apa yang dikatakan oleh tergugat pada poin 7 adalah tidak benar. Akibat dari perbuatan wanpestrasi yang dilakukan tergugat menimbulkan kerugian terhadap penggugat yang dapat dirincikan sebagai berikut. Kerugian material berupa sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah, kerugian material, kerugian immaterial, tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian yang bila diuangkan sebesar 20 juta rupiah. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima secara hukum. Dalam pokok perkara, menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat, menyatakan secara hukum meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dari tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sukamaju nomor 1 RT 1 RW 8 Tugu Sel Kecamatan Cisarua Bogor, Jawa Barat 16750 yang tercatat sebagai hak milik seluas 120 meter persegi demi terjaminnya kepastian hukum. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat tertanda Dedi Sulaiman SH M Hum tertanda M Mandala Putra SH.
Demikian pembacaan replik dan menyerahkan salinan kepada majelis hakim dan kuasa tergugat. Hakim, baik saudara tergugat, apakah saudara mengerti akan surat replik saudara penggugat? Kuasa hukum tergugat, kami sudah mengerti yang mulia. Hakim, apakah saudara tergugat sudah siap akan duplik dari tergugat? Kuasa hukum tergugat, kami mohon waktu untuk mempersiapkan replik dari jawaban gugatan penggugat majelis hakim. Hakim ketua, baik, kami beri waktu untuk mempersiapkan duplik 7 hari. Kuasa hukum penggugat, setuju majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, setuju majelis hakim. Ketua hakim, baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 November 2025 untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempersiapkan duplik. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Ketok 1 kali. Panitera, sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan registrasi perkara nomor 23-G-PDT-G/2025-PN.BGR pada hari Kamis 30 Oktober 2025 ditunda. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. P. Memori. Demikian video simulasi dalam praktik peradilan perdata. Semoga bermanfaat dan memenuhi tugas yang telah diberikan pada peserta atau mahasiswa. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.